Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Persaksian Iman yang luar biasa ini. Dan doa saya, Bapak Ibu selalu dalam perlindungan Tuhan yang sempurna dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dan tentunya sehat ya, dan juga bahagia. Supaya terus menjadi berkat besar bagi banyak orang. Mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang dan terus berbakti kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari para murtadin yang luar biasa. Seorang santri, ya anak pondok pesantren, baru berusia 17 tahun, baru-baru ini beliau sudah dibaptis, dan beliau berani bicara secara terus terang bagaimana beliau menjadi seorang murtadin. Itu dikarenakan beliau terlalu kritis saat menjadi seorang murid di Ponpes, ya. Sehingga beliau dianggap oleh guru-gurunya sebagai anak yang tidak tahu adab karena saking kritisnya. Puji Tuhan. Dan kita juga mendengarkan kesaksian dari seorang Pak Ferry, ya, asal dari Madura, yang memutuskan untuk menjadi murtadin di bulan puasa ini. Dan beliau merindukan ke depannya akan dibaptis. Dan ini sungguh luar biasa. Kenapa? Karena beliau dibuang oleh keluarganya dan diceraikan oleh istrinya. Dan dia bahkan mau dibun-bun ya oleh keluarganya karena beliau adalah Madura garis keras. Tetapi beliau tetap tertawa, bersuka cita, dan menganggap itu adalah suatu salib Kristus yang harus dia pikul. Dan inilah pengorbanan yang beliau sudah bayar. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Selamat malam, Selamat malam Bang Edis. Ya. Bang Muslim atau Kristen Bang? Mukanya jangan separuh-separuh Bang. Saya murtadin Bang. Ya, tapi mukanya nggak boleh separuh Bang. Abang harus mukanya yang jelas dulu, jangan separuh, jangan setengah. Oke Bang. Iya. Abang kalau misalnya agak kurang nyaman, boleh pakai masker atau pakai kacamata seperti cuma. Oke, siap. Seperti ini saya. Itu saja, oke. Bang Irfan, kenapa ini takut memperlihatkan wajah, ini ada apa? Takut digeruduk Bang. Takut digeruduk, emang kesalahan apa yang Anda berbuat? Ya Bang nggak tahu aja kasus murtadin gimana Bang di Indonesia. Loh, murtad itu kan keluar dari agama Islam, itu kan sesuatu yang baik, kenapa Anda takut? Orang udah murtad gimana? Pagi saya pesantren juga dulu. Sebentar, kita nggak boleh asal-asal klaim saja nih. Bang Irfan, Oke. Anda mengklaim, wajahnya jangan separuh-separuh Bang Irfan. Coba gini aja, nggak perlu takut sebenarnya. Atau Anda pakai topi atau masker? Masker nggak punya? Nggak ada sih, nggak ada masker saya Bang. Oke, nampaknya dia kurang nyaman teman-teman mengenai wajahnya yang ditampilkan. Tapi sebentar kita tes dulu, jangan-jangan dia bohong-bohong. Benar Anda ini keluar dari agama Islam? Iya, kalau dari pesantren juga. Kapan itu tepatnya? Saya dibaptis saya 3 bulan yang lalu Bang. Baru 3 bulan yang lalu? Dibaptis, ya. Oke, selama ini Anda sudah menjadi orang Islam tuh sudah berapa tahun nih Bang? Kira-kira? Dari lahir sih Bang, dari lahir. Saya kan baru 17 tahun. Baru 17 tahun? Iya. Oke, kita harus buktikan dulu apakah statementnya ini bohong atau enggak. Kalau Anda 17 tahun menjadi Islam, apakah klaim Anda itu benar? Anda mengaji, Anda dari pondok pesantren. Bagaimana cara kami biar tahu itu? Ya udah saya baca suratnya Bang ya. Coba silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Sah. Bang, abang bisa nggak membuat filter dulu Bang supaya wajah Anda itu ada filternya? Coba. Oke Bang. Oke, coba pakai filter supaya wajah Anda tidak separuh-separuh gini. Nanti orang mengira kita ini seperti nggak serius gitu. Nah, coba Anda pakai filter wajah. Jangan semua begitu. Maksudnya filter wajah itu apakah pakai kumis kah atau pakai topi gitu? Oh, siap. Dibilang katanya Edis penyesat teman-teman. Bukan penyesat. Nah, gitu kan nggak terlalu kelihatan. Oke, agak geser Bang. Nah, gitu nggak kelihatan kok. Ya. Coba Bang, surat yang lain Bang. Ya udah Al-Muluk deh, Al-Muluk. Silakan. Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi lahu mulku salat. Lupa saya. Yang lain aja ya. Silakan.
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Stop. Artinya? Alif lam mim artinya cuma Allah yang tahu doang gitu. Oke, baik. Saya mau tanya nih Bang, alasan Anda meninggalkan agama Islam itu apa Bang? Karena gini Bang, saya memang tipikal orang di pesantren itu memang orang yang bisa bilang berpikir cukup kritis ya. Artinya nggak mau gitu, asal belajar itu cuma nelan mentah-mentah ilmu gitu, nggak mau Bang. Oke? Jadi makanya itu, oleh sebab itu saya kan memang waktu di pesantren memang bisa dibilang pernah Bang dimusuhin satu pesantren itu gara-gara bertanya satu hal ke kiai gitu ya. Pertanyaan apa itu Bang? Saya bertanya tentang ini Bang, bab-bab sholat, tentang bab-bab ketauhidan, dianggap orang nggak punya adab gitu. Bertanya tetapi malah dianggap tidak punya adab gitu. Gini, apa yang membuat Anda bertanya? Karena kan saya emang bisa dibilang nggak mau Bang, cuman ini menurut agama gini mau tahu gitu, cuman asal nerima pembelajaran gitu, nggak mau cuman nggak asal nerima doang gitu, nggak mau dipelajari dulu, nggak mau ditelaah dulu gitu Bang. Oke, adakah Anda kena pengaruh dari channel-channel diskusi lintas agama juga? Nggak ada sih Bang. Oh nggak ada, tapi itu murni dari hati Anda sendiri ya? Murni Bang. Lalu bagaimana Anda bisa ketemu dengan channel ini? Ya kan memang saya bisa ketemu sama channel Abang sih, bisa dibilang gara-gara memang lewat di FYP saya gitu. Ya udahlah, saya cobalah kali aja hoki gitu, ada permintaan naik ya kan, saya coba kasih ya kan, saya coba naikin, dinaikin ternyata sama Abang. Ya udah, saya kesaksian aja sekali. Udah berapa lama ini Anda menonton channel Edis TV? Baru 2 bulan Bang. Baru 2 bulan, dan Anda dibaptis 3 bulan yang lalu. Yoi. Oke, mantap. Oke lah, saya ucapkan selamat kepada Bang Ifak ya. Jangan takut sebenarnya, murtad atau keluar dari agama Islam, mengganti Tuhan dari Muhammad ke Yesus, itu tidaklah dilarang di negara kita ini. Begitu. Iya Bang. Kalau yang dilarang itu misalnya kita menebar kebencian, menghasut orang untuk membenci dan menganiaya orang Islam, nah itu baru yang nggak boleh di negara ini. Kalau hanya berdebat, berdiskusi itu boleh-boleh saja, selama kita berdasarkan fakta dan dalil-dalil, begitu Bang. Jadi saya ucapkan selamat kepada Bang Ifak, semoga Bang Ifak semakin memperdalam dan menjadi orang Kristen yang betul-betul menjalankan ajaran Tuhan Yesus, hidup baru sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Kristen. Bila perlu Abang nanti bisa menjadi seorang apologet juga. Seperti itu. Cuman memang itu butuh proses Bang, pembelajaran yang panjang. Seperti itu. Amin. Oke, begitu ya Bang Irfak ya. Ya Bang, terima kasih. Atau ada yang mau disampaikan lagi pesan-pesan kepada orang-orang mungkin yang mungkin berada dalam kebimbangan, ingin meninggalkan agama Islam supaya mereka berani untuk mengambil langkah meninggalkan agama Islam, mungkin ada pesan-pesan Anda. Oke Bang, karena gini, ketika Anda memang mencoba untuk berpikir kritis ya, Anda itu harus belajar sedalam-dalamnya, dan ketika Anda mendapatkan ilmunya, Anda akan meninggalkan keyakinan Anda yang sekarang begini. Betul. Saya sudah sering berkata, kalau ada orang sungguh-sungguh mempelajari hadis, itu sudah terkenal itu pembicaraan saya itu. Orang tersebut tidak lama lagi akan menelpon tukang loak dan akan menyuruh hadis itu diangkat dari rumahnya. Karena ya sering sekali ajaran agama Islam itu bertentangan dengan sains modern. Contoh misalnya, kata Muhammad, bayi, waduh kenapa dia pergi teman-teman? Aduh. Begini teman-teman, kalau saya membuat satu statement, jikalau Anda mempelajari hadis dengan sungguh-sungguh, pasti nanti Anda akan melemparkan hadis tersebut ke tukang loak. Loh, Abang kok bisa ngomong gitu Bang? Itu kan menyakiti hati orang muslim. Masalahnya begini, setiap muslim yang saya ajak ke sini untuk membahas hadis, selalu saja dia mengingkari hadis itu. Katanya itu hadis palsu. Nah, berarti kesimpulan saya, hadis itu memang berisi info-info yang palsu. Waktu itu, dari sekian banyak hadis, saya kasih contoh misalnya. Hadis yang bertentangan dengan sains. Kata Muhammad. Menurut Muhammad, bayi yang baru lahir itu katanya karena ditempeleng oleh setan. Sementara menurut sains, menurut ilmu kedokteran, dan ini memang ilmiah, penyebab bayi menangis itu bukan karena ditempeleng oleh setan. Penyebab bayi menangis adalah karena dia berpindah alam. Dari alam rahim yang dia bernapas menggunakan plasenta, kemudian keluar dari rahim itu, dia bernapas dengan menggunakan paru-paru. Justru kalau dia tidak menangis, itu bahaya. Artinya dia tidak mendapatkan asupan udara.
Makanya ketika bayi nangis berarti tanda bahwa dia bernafas, bukan ditempeleng oleh setan. Makanya kalau Anda sungguh-sungguh belajar secara menggunakan akal pikiran Anda, ya memang hadis akhirnya Anda akan campakkan ke tukang loak. Oke, Ferry Ardiansyah. Iya Mas. Oke, Bang Ferry Muslim ya Bang ya? Muslim. Oke, silakan Bang. Tadi kita membahas mengenai apakah Islam itu sudah ada sebelum Muhammad lahir? Belum ada, Mas. Belum ada. Tadi sudah ada. Sekarang udah belum ada. Gimana? Belum Jadi ada. betul ya. Jadi betul bahwa agama Islam itu adalah agama yang baru ya? Iya. Oke. Kenapa agama baru Oke, waktu itu Muhammad itu waktu berumur 0 sampai berumur 40 tahun, dia agamanya apa? Belum ada agama. Oke, berarti dari umur 0 sampai 40 tahun dia tidak beragama. Apakah dia seorang ateis pada waktu itu? Sepertinya tidak jelas itu, Mas. Tidak, astagfirullahaladzim. Saya tes dulu. Bang Ferry, Anda betul-betul Muslim kan? Coba bacakan dulu satu ayat Al-Quran atau doa sholat atau apapun yang betul membuktikan bahwa Anda seorang Muslim. Al-Fatihah boleh ya? Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sah ini ya, sah. Coba tadi ada kata-kata waladdallin. Apa artinya? Tidak tahu. Enggak tahu. Kalian sudah tahu kan? Dan tiadalah mereka itu selain daripada umat yang membunyikan huruf-huruf Arab, tetapi mereka tiada mengetahuinya. Dan tempat mereka itu tiada lain, hanyalah mengatakan, aku tidaklah tahu. Itu tidak tahu. Saya aja mau pindah, Mas. Mau pindah? Mau pindah. Serius, Bang Ferry? Kenapa Iya. Anda mau pindah? Apa tidak jelas itu? Sembah-sembah batu. Cium-cium hajar aswad. Gimana? Tidak jelas. Lepas itu ada ayatnya Maryam 71 itu masuk neraka semua jadinya, Mas. Masuk neraka. Neraka dibuat mainan dan panas itu. Oke. Jadi Bang Ferry udah lama Bang nonton channel-channel seperti ini? saya nonton Bang Edis lucu gitu. Cuma saya baru naik ini. Oke. Jadi Bang Ferry, ini serius nih Bang Ferry. Bang Ferry ini Ya. mau keluar dari agama lama, mau menjadi seorang Kristen kah atau hanya keluar saja? Mau pindah Katolik sajalah, cuma masih belajar gitu soalnya kan sudah percaya sama Tuhan Yesus gitu. Lihat filmnya itu Mas, kasihan Mas. Oke. Udah adakah gereja atau paroki yang sudah didatangi? Sudah ketemu dengan ngobrol-ngobrol dengan Romo? Oke, baik. Baiklah. Satu kali dekat ini saja, Mas. Baiklah. Jadi Romo ya, tolong diajari dan dipimpin ya. Oke. Iya. Nanti banyak yang kejang kalau nanti nih. Banyak yang kejang nanti di bawah ini. Berat ini ya. Dari mana Mas Edi? Saya dari Surabaya Utara, Mas. Surabaya Utara. Oke lah. Iya. Saya jauh, Bang. Kalau saya aslinya dari Lampung saya. Bukan dari Madura ya, tapi dari Lampung aslinya. Saya Madura, Mas. Oh, Madura. Wah, Aduh. Udah saya bilang, orang-orang di sana tidak nonton ceramah Ustadz lagi, nontonnya di TV tak ya. Berat ini.
Bang, Saya coba malu. sapa-sapa dulu Bang. Sapa-sapa teman-teman Bang dalam bahasa Madura Bang. Derma anu Gimana? agak kaku. Oke, kaku. Santai. Bisa Tarik napas dulu Bang. gitu. Tarik napas, hembuskan napas. Tarik napas, Ya. hembuskan napas. Asli Madura atau campur-campur atau bagaimana Bang? Asli Madura, tapi kan lahir di Surabaya. Jadi Oh. berkawan sama Jawa-Jawa gitu. Oh, Banyak iya. kepahitan Mas di dalam agama itu Mas. Saya dicambuk, disiksa, jadi saya susah. Sekarang saja saya hidup sendirian Mas. Tidak, baru cerai sama istri, apa dibuang. Soalnya saya tidak Waduh, taat gitu. Tidak ganteng begini kok sendiri. Aduh, Nggak apa-apa, saya ganteng begini, kumis-kumisnya ganteng begitu. Aduh. ada Tuhan Yesus di sebelah saya. Saya tidak takut. Amin. Tapi jangan bilang sendiri-sendiri, nanti banyak mama ngirim pesan nanti. Aduh. Iya, jadi Aduh. Yalah, terus berjuanglah ya Bang Ferry ya. iya. Lanjutkan terus Bang Iya, Mas. Ferry ya. Terus berjalan bersama Tuhan Yesus Bang Ferry. Iya. Nanti habis ini Bang, Iya. pasti banyak yang DM Bang. Pasti nanti. Udah Mas, ikut pergumulan sama jemaat-jemaat gitu. Jadi ada grupnya Oke. gitu. Seperti itu. Oke. Jadi kadang hari Minggu nanti saya datang Minggu pagi gitu, dengarkan khotbah ceramah pendeta seperti itu. Amin. Oke lah, maju terus ya Bang Ferry. Ya saya mau dibunuh Mas, Astaga, gara-gara apa? karena percaya sama Tuhan Yesus, dibuang saya. Sudah tidak ada saudara, keputus. Kamu kafir, murtad katanya Mas. Tidak apa-apa, seperti saya itulah. tidak takut. Iya. Iya. Kita punya saudara yang baru begitu. Percayalah, banyak orang-orang Kristen nanti yang akan menjadi saudara Anda, saudara baru Anda, saudara seiman gitu. Iya. Oke. Ya, Oke, Mas. hanya itu Bang Ferry, biar kita lanjutkan ke yang Mas. lain. Terima kasih ya Mas Edis ya. Sama-sama Bang Ferry, selamat malam. Tuhan berkati ya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita selalu bersyukur bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang dari berbagai latar belakang yang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita duga. Orang-orang yang anti Kristus, penghujat, penghina, pengolok-olok, bahkan menyatakan dalam dirinya, saya tidak mungkin untuk menjadi Kristen. Tetapi hari ini kita menemukan jiwa-jiwa baru yang bertobat dan mengalami kasih Kristus, mengalami hidayah di dalam Tuhan Yesus, mengalami kasih yang luar biasa. Beliau merasa dibebaskan, merasa dilepaskan dari belenggu-belenggu dosa, dan akhirnya beliau mengalami keselamatan yang sejati. Beliau bersuka cita seperti kita bertemu dengan anak muda dari pondok pesantren tadi dan juga Bapak dari Madura ini. Beliau bersuka cita karena kasih Kristus telah menyelamatkan mereka berdua. Nah, inilah bukti Tuhan, tidak pandang bulu, tidak pandang muka, dan tidak peduli apa latar belakang kita. Yang Dia peduli, Dia mengasihi jiwa-jiwa. Itulah sebabnya Dia datang dalam rupa manusia, supaya Dia bisa merasakan kemanusiaan manusia yang sesungguhnya. Dialah Tuhan, firman Allah yang menjadi manusia. Tapi ini tidak dimengerti oleh mereka yang belum mengenal Kristus. Tetapi kita sudah mengenal Kristus, kita paham Tuhan menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Tetaplah relevan, tetaplah setia di dalam Tuhan, tetaplah semangat di dalam Kristus, teruslah melayani, mengasihi, bersaksi, berdoa, bersafaat. Itu yang paling penting bagi jiwa-jiwa yang terhilang, keluarga kita, saudara-saudara kita yang belum lahir baru, Kristen tapi belum bertobat, belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, teruslah kita doakan. Tuhan beserta kita sekarang dan sampai selama-lamanya, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.